Lorong bawah tanah. Aku bukan tipe orang yang percaya tahayul. Sebagai mahasiswa arsitektur, aku lebih percaya pada logika, struktur, dan data. Tapi semua itu berubah setelah kejadian di proyek renovasi gedung tua di daerah Lembang, Bandung. Namaku Dion. Semester lalu, aku bersama 3 temanku, Rizal, Nia, dan Bima, ditugaskan untuk survei dan membuat desain restorasi sebuah bangunan kolonial peninggalan Belanda yang akan dijadikan museum. Gedungnya besar dan angker, berdiri di tengah lahan luas yang sudah lama terbengkalai. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut, dan jendela-jendela kacanya retak, seperti mata mati yang mengawasi siapapun yang datang. Sebelum lanjut ke videonya, bisakah Anda memberikan dukungan berupa like dan subscribe? Terima kasih karena telah mendukung Kipak sampai sejauh ini. Lanjut bro. Pemilik proyek, seorang pria tua bernama Pak Herman, hanya memberikan kami satu pesan saat memberikan kunci bangunan itu. Kalau sudah lewat maghrib, jangan ke lantai bawah. Tentu saja kami menertawakannya begitu dia pergi. Biasa, orang tua. Masih percaya hal gaib, ujar Bima sambil menyulut rokok. Tapi Nia tampak tidak setuju. Dia bilang ada energi aneh di bangunan itu, terutama di lorong menuju lantai bawah tanah yang pintunya tertutup oleh lemari besi berkarat. Hari pertama dan kedua survei berjalan normal. Kami mengukur, memotret, dan membuat sketsa. Tapi sejak malam ketiga, semuanya mulai berubah. Malam ketiga, kami memutuskan lembur karena data belum cukup. Sinar matahari sudah lama tenggelam, dan angin gunung meniupkan hawa dingin ke seluruh ruangan. Kami bekerja di ruang tengah, tak jauh dari pintu menuju ruang bawah tanah. Pintu itu, yang awalnya tertutup rapat oleh lemari besi tua, kini terbuka sedikit. Aku yakin kami tidak pernah memindahkannya. Siapa yang geser lemari itu? Tanyaku. Semua saling pandang. Nggak ada. Jawab Rizal pelan. Ah, mungkin angin. Jawab Bima. Walau raut wajahnya tidak yakin. Tapi malam itu, kami semua mendengar suara langkah dari bawah. Pelan, berat, dan menyeret. Seperti seseorang yang terlatih-tatih naik tangga. Nia langsung berdiri. Kita pulang sekarang, katanya dengan nada tegas. Tapi kami semua terlalu takut untuk bergerak. Suara itu berhenti tepat di balik pintu bawah tanah yang kini terbuka lebih lebar. Gelap pekat di dalamnya, seperti mulut dunia lain. Aku memberanikan diri menutup pintu itu, dan kami segera meninggalkan bangunan itu. Tidak ada yang berkata apa-apa sepanjang perjalanan pulang. Hari keempat, pagi harinya, kami kembali untuk menyelesaikan survei. Pintu ke bawah tanah sudah tertutup seperti semula. Kami pikir mungkin itu semua hanya imajinasi akibat kelelahan. Tapi saat aku mengecek kamera yang kami pasang di beberapa titik, salah satu file rekaman memperlihatkan sesuatu yang membuat darahku membeku. Pada pukul 2.47 pagi, kamera di dekat tangga bawah tanah menangkap sosok gelap muncul dari lorong. Tingginya lebih dari 2 meter, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya, atau apapun itu, tidak jelas karena kabur. Tapi yang paling mengerikan adalah tangannya yang panjang menjulur, seperti sedang mencari sesuatu di udara. Aku tunjukkan rekaman itu ke Rizal, tapi saat kami putar ulang, file tersebut hilang begitu saja. Malam kelima, keputusan fatal. Bima, yang paling keras kepala di antara kami, menantang kami semua. Ayo kita buktikan. Lorong bawah tanah itu cuma ruang kosong. Nggak ada setan. Cuma imajinasi kalian. Meski ragu, aku dan Rizal ikut turun bersamanya malam itu. Nia menolak dan memilih menunggu di mobil. Kami menyalakan senter dan membuka pintu yang mengarah ke lorong bawah tanah. Tangga tua kayu berderit saat kami turun satu persatu. Lorong itu lembab dan bau tanah busuk menyambut kami. Di ujung lorong ada pintu besi besar yang seharusnya tidak bisa dibuka, berkarat dan terkunci. Tapi malam itu, pintu itu terbuka sedikit, seolah memang menunggu seseorang untuk masuk.
Di balik pintu itu kami menemukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ruangan bawah tanah itu luas, dikelilingi oleh dinding batu yang penuh coretan tulisan Belanda kuno. Di tengah ruangan ada semacam altar bundar, dan di atasnya ada tengkorak manusia. Bima yang nekat malah mendekati altar dan menyentuh tengkorak itu sambil tertawa. Mungkin ini altar sesajen zaman Belanda. Tapi tawa itu hanya bertahan beberapa detik. Dari balik lorong, terdengar suara napas berat, panjang, dan bergetar. Kami menyorotkan senter ke arah suara. Sosok itu muncul lagi, tinggi, kurus, dengan kepala miring dan tangan yang kini terjulur ke arah kami. Bima terdiam. Dia seperti membeku. Kami berteriak memanggilnya tapi dia hanya berdiri seperti boneka. Sosok itu berjalan pelan mendekatinya. Lalu, CRAKK. Kami menyaksikan sendiri leher Bima diputar 180 derajat dengan satu gerakan cepat. Tubuhnya terhempas seperti boneka kain. Aku dan Rizal berlari sekuat tenaga, menabrak pintu besi dan menaiki tangga tanpa menoleh ke belakang. Nia yang panik melihat kami keluar dengan wajah pucat histeris saat kami bilang Bima sudah tidak ada. Kami segera melapor ke polisi. Tapi keesokan harinya, saat tim pencari turun ke bawah, ruang bawah tanah itu tidak ada. Yang ada hanya ruang kecil seperti gudang, tanpa altar, tanpa tengkorak, tanpa pintu besi. Dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Bima. Beberapa minggu kemudian, kami bertiga berhenti dari proyek itu. Nia memutuskan pulang ke Surabaya. Rizal mengurung diri di kamar kos. Aku mencoba kembali ke rutinitas kuliah, tapi sering dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku berada di lorong bawah tanah. Gelap, dingin, dan suara itu datang lagi. Kalian membangunkan aku. Kadang aku mendengar langkah-langkah berat di luar kamar kos. Suara pintu yang berderit, dan napas panjang yang menghantui tengah malam. Puncaknya adalah ketika aku menemukan pesan tertulis di dinding kamarku. Ditulis dengan sesuatu yang berwarna coklat tua seperti darah. Satu belum cukup. Aku pindah kota tak lama setelah itu. Cerita ini kutulis bukan untuk menakuti, tapi sebagai peringatan. Jika kalian ditugaskan untuk menjelajahi bangunan tua, patuhi larangan-larangan yang ada. Jangan pernah meremehkan peringatan orang tua. Dan yang paling penting, jangan turun ke lorong bawah tanah setelah maghrib. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jika ada kritik dan saran boleh lemparkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten horor selanjutnya.